Perkenalkan, nama saya Evelinda Christine Butar-Butar, mahasiswi IT PLN dengan NIM 2020-31158 kelas D, ingin mempresentasikan tugas UAS Manajemen Teknik. Yang pertama ialah profil usaha dan deskripsi startup company. Seperti yang tertera di gambar, saya meneliti dan meriset toko Sialagan, dan saya mendokumentasikannya seperti yang tertera di PPT ini. Yang pertama ialah latar belakang. Dengan sulitnya memperoleh pekerjaan pada zaman ini yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Dilihat dari segi ekonomi individual, tentu saja pengangguran itu sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang mampu membaca peluang serta pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak berfokus hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Dengan berwirausaha, kita dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, juga dapat memberi keuntungan dalam segi ekonomi, karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dan diharapkan dengan keinginan berpikir kreatif individual dapat berwirausaha agar dapat mengurangi pengangguran yang terjadi. Visinya ialah menjadikan toko sembako yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya serta memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Adapun yang menjadi misi ini adalah berusaha memberikan pelayanan yang sebaiknya kepada konsumen. Misinya mampu menjamin kepuasan konsumen, tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen, berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, dan berusaha mengecilkan tingkat pengangguran. Tujuan dari usaha sembako ini adalah dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat juga mengembangkannya. Dengan usaha ini, pengalaman dan wawasan si pengusaha juga dapat bertambah, membantu masyarakat agar masyarakat tertarik untuk berwirausaha dan mendapatkan keuntungan. A. Jenis usaha. Usaha yang saya jalankan, saya riset dan saya teliti adalah usaha di bidang jual beli toko sembako. Yang B. Nama perusahaan. Nama untuk usaha yang saya kerjakan ini adalah toko Sialagan. Yang C. Jenis sembako. Adapun jenis produk dari usaha ini adalah jual bahan sembako seperti beras, gula, telur, jajan-jajanan, ciki-ciki, minuman, dan bahan sembako. D. Keunggulan produk. Sebagai bahan sembako yang aman untuk konsumen dan memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu diantaranya yang pertama, harganya terjangkau oleh konsumen. Yang kedua, kualitas dan mutu produk terjamin. Yang ketiga, sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat yang bermacam-macam. Yang keempat, semua produk sudah terdaftar BPOM. A. Jenis usaha. Usaha yang saya jalankan, saya riset dan saya teliti adalah usaha di bidang jual beli toko sembako. Yang B. Nama perusahaan. Nama untuk usaha yang saya kerjakan ini adalah toko Sialagan. Yang C. Jenis sembako. Adapun jenis produk dari usaha ini adalah jual bahan sembako seperti beras, gula, telur, jajan-jajanan, ciki-ciki, minuman, dan bahan sembako. D. Keunggulan produk. Sebagai bahan sembako yang aman untuk konsumen dan memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu diantaranya yang pertama, harganya terjangkau oleh konsumen. Yang kedua, kualitas dan mutu produk terjamin. Yang ketiga, sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat yang bermacam-macam. Yang keempat, semua produk sudah terdaftar BPOM. Yang E ialah ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha toko ini kami rancang dengan sebaik mungkin karena semua itu bisa berpengaruh terhadap maju mundurnya toko ini. Maka dari itu, kami berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk konsumen, dan toko Sialagan yang berada di Jalan Tirtayuda ini sudah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah toko karena lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk. F. Strategi promosi yang dilakukan. Strategi yang kami jalankan pada usaha ini adalah satu, melalui informasi para pembeli dari mulut ke mulut. Yang kedua, menyebarkan brosur di sekitar area usaha yang seperti saya teliti. Pada saat membuka toko Sialagan ini, toko Sialagan memberikan brosur-brosur gratis agar para warga tahu bahwa toko itu sudah buka dan bisa dibeli. Kemudian yang ketiga, melakukan iklan promosi melalui internet khususnya jaringan sosial seperti Instagram dan Facebook. G. Target pasar. Target pasar kami adalah kalangan kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau serta tidak menyulitkan pembeli. Seperti yang tertera pada gambar, salah satu dokumentasi ialah jual-jual beras. Yang B. Analisis startup company. Keuntungan dan kelebihan mendirikan usaha sembako.
Secara garis besar, usaha jualan berbagai kebutuhan sehari-hari merupakan usaha yang tidak pernah sepi peminat, sehingga memiliki keunggulan dibanding banyak usaha lain. Namun, bukan hanya itu saja, masih banyak kelebihan usaha warung sembako ini. Yang pertama, usaha sembako selalu dibutuhkan. Ketika kita berpikiran hendak membuka usaha, hal utama yang paling dipikirkan adalah konsumen. Semakin banyak calon konsumen itu artinya semakin prospektif usaha tersebut. Nah, usaha toko sembako merupakan usaha jualan yang menjual barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Artinya, usaha ini sudah terbukti memiliki ladang yang subur untuk didirikan karena barang yang ditawarkan merupakan produk yang sudah dapat dipastikan selalu dicari oleh masyarakat. Yang kedua adalah modal usaha yang sangat fleksibel. Kelebihan mendirikan usaha warung sembako dalam usaha ini memiliki fleksibilitas dalam permodalan. Bagi mereka yang memiliki modal besar tentu saja sangat beruntung dan dengan mudah mendirikan usaha ini. Namun, bagi yang memiliki modal menengah bahkan modal kecil sekalipun tetap bisa kok menjalankan usaha ini. Yang ketiga, stok barang mudah didapat. Di samping kemudahan permodalan usaha, toko sembako juga sangat leluasa karena kemudahannya mendapat stok barang dagangan. Sekarang ini sudah banyak berdiri usaha grosir toko sembako di mana-mana, dan ini merupakan hal yang sangat baik karena kita bisa mendapatkan harga yang menarik dan dengan ketatnya usaha grosir sembako di hampir tiap daerah di Indonesia. Bahkan jika kebetulan lokasi usaha warung ini berada di area jalan besar, maka sekarang sudah banyak grosiran sembako berkeliling mendatangi usaha toko sembako dengan harga bahkan sebagian tertentu seperti jajan anak-anak kebanyakan dititipkan dengan dibayar kemudian. Yang keempat ialah lokasi usaha yang sangat mudah. Menentukan lokasi usaha warung sembako sangat mudah, meski lokasi terbaik berada di daerah perkotaan. Nyatanya, bagi yang memiliki modal terbatas bisa saja mendirikan usaha di rumahnya sendiri, meski lokasi berada di gang komplek. Selama kawasan tersebut ramai penduduk, maka usaha jualan sembako tetap bisa dimulai, dan kabar baiknya, usaha tersebut tetap memiliki prospek untuk sukses. Yang kelima ialah margin keuntungan yang jelas. Berbeda dengan usaha lain seperti usaha jualan sayur dan sejenisnya, usaha sembako sudah memiliki margin yang jelas dan harga sembako cenderung naik. Jadi, meskipun margin tertentu sudah meningkat, maka harapan mendapat keuntungan tetap sama, bahkan bisa lebih tinggi lagi karena adanya kenaikan harga pasaran selama stok barang pada jualan yang tahan lama. Yang keenam ialah usaha yang bisa terus dikembangkan. Kelebihan usaha warung sembako lainnya adalah usaha ini terus dapat dikembangkan. Kita boleh saja awalnya memiliki warung kecil depan rumah, namun seiring ketenaran dan banyaknya pelanggan, maka usaha tersebut dapat terus dibesarkan dan dilengkapi keanekaragaman dan jumlah stok barangnya. Bahkan, pada usaha toko sembako yang memiliki lokasi cukup strategis bisa mengembangkan secara bertahap menjadi usaha grosir. Yang ketujuh, bisa dijadikan usaha sampingan. Bagi Anda para ibu rumah tangga, usaha sembako juga bisa menjadi usaha sampingan di rumah tanpa harus meninggalkan kewajibannya mengasuh anak. Tentu ini kabar baik bagi ibu yang mendapatkan uang tambahan. Yang ke-8, bukan usaha musiman. Ya, usaha ini juga merupakan usaha yang terus berjalan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Maka ketika sudah mendapatkan pelanggan, kita tidak perlu khawatir kehilangan konsumen karena usaha ini akan terus ramai sepanjang tahun, bahkan akan mendapat lonjakan kenaikan pendapatan pada momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri. Kesimpulan dari ulasan ini, sebenarnya usaha ini sudah jelas memiliki prospek yang sangat baik sehingga tentu saja bisa dijalankan oleh siapa saja dan di mana saja. Namun, sebagian orang masih ragu karena kekhawatiran menjalankan usaha ini yang ternyata juga masih memiliki banyak kelemahan. Progress time sembako agar untung sumber melimpah. Yang pertama, cari supplier yang tepat. Sebelum toko Sialagan memulai bisnis toko ini, pasti usaha ini juga merupakan usaha yang terus berjalan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Maka ketika sudah mendapatkan pelanggan, kita tidak perlu khawatir kehilangan konsumen karena usaha ini akan terus ramai sepanjang tahun, bahkan akan mendapat lonjakan kenaikan pendapatan pada momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri. Kesimpulan dari ulasan ini, sebenarnya usaha ini sudah jelas memiliki prospek yang sangat baik sehingga tentu saja bisa dijalankan oleh siapa saja dan di mana saja. Namun, sebagian orang masih ragu karena kekhawatiran menjalankan usaha ini yang ternyata juga masih memiliki banyak kelemahan. Progress time sembako agar untung sumber melimpah. Yang pertama, cari supplier yang tepat. Sebelum toko Sialagan memulai bisnis toko ini, pastikan toko ini sudah memiliki supplier yang tepat untuk keberlangsungan toko sembako. Cari supplier yang menjual bahan sembako secara sistem grosir, yang artinya semakin banyak barang yang dibeli, semakin murah harganya. Hal ini bisa memberikan keuntungan untuk toko sembako yang dijalani. Pastikan juga toko supplier yang dari toko sembako Sialagan. Yang kedua, riset harga jual sembako. Menjalankan bisnis toko sembako sangat penting untuk melakukan riset terlebih dahulu.
Riset dilakukan agar toko sembako sialagan mendapatkan untung super melimpah. Terlebih hal ini juga akan baik untuk daya saing toko sembako sialagan. Jangan sampai toko sembako sialagan menjual dengan harga sembako yang terlalu murah atau terlalu mahal, karena keduanya akan mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dihindarkan. Ambil harga tengah, seperti contoh saat menjual harga minyak goreng. Jika harga pasaran minyak goreng adalah 15.000 per 1 liter, toko sembako sialagan bisa menjual minyak gorengan per 1 liter dengan harga 14.000. Yang ketiga, beli barang-barang untuk membangun toko sembako. Setelah toko sialagan melakukan riset dan survei terkait harga jual, selanjutnya toko sialagan memikirkan untuk membangun ruang bagi pengembang toko sembako sialagan sendiri. Barang-barang penting seperti etalase, meja, rak kayu, besi, rak berdiri, dan kalkulator besar wajib sialagan miliki. Hal tersebut agar toko sembako dapat melayani pembeli dengan kualitas pelayanan optimal dan dapat membuat pembeli nyaman yang dapat membuat pembeli kembali datang ke toko sialagan ini. Selain itu, cari tempat yang bisa menjual barang-barang warung bisa mendapatkannya di depo bangunan atau pasar besar khusus peralatan atau barang-barang dagang. Yang keempat, pilih sembako yang berkualitas. Jangan asal pilih sembako untuk warung atau toko sembako sialagan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas sembako di toko sembako sialagan. Pelanggan sembako ingin mendapatkan sembako dengan kualitas terbaik. Yang kelima ialah lakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara toko sialagan mempromosikan toko sembako yang siap jalani agar menarik pelanggan sebaik mungkin. Toko ini bisa melakukan cara seperti membuat pamflet, menggunakan media sosial, atau bahkan strategi mulut ke mulut, dan lain-lain. Toko sialagan juga bisa menerapkan diskon atau promosi spesial. Untuk sebulan pertama, anggap saja sebagai strategi dari pembukaan toko sembako sialagan untuk menarik banyak pelanggan. Toko ini memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik. Jangan lupa untuk selalu senyum dan mengucapkan terima kasih dalam setiap transaksi yang selesai dilakukan. Para pelanggan yang senang karena kualitas bahan yang bagus ditambah pelayanan terbaik pasti akan datang lagi ke toko sembako sialagan. Yang keenam, perbanyak variasi produk. Jika perlu, toko sembako sialagan siapkan produk kebersihan peralatan rumah tangga dan makanan ayam dan burung di toko sembako yang dijalankan. Toko sembako sialagan juga bisa menjual produk-produk yang dibutuhkan ibu rumah tangga, karena pembeli toko sembako sialagan kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah secara mandiri. Peluang usaha toko sembako. Ada beberapa hal yang membuat bisnis ini bisa laku keras dan menguntungkan buat pelaku usaha. Di antaranya adalah yang pertama, resiko barang untuk laku itu tidak laku sangat kecil. Yang kedua, pangsa pasar luas karena produk dibutuhkan oleh semua orang dari segala jenis kelamin dan usia. Yang ketiga, barang yang dijual biasanya tipe fast move atau cepat berputar. Ini memungkinkan perputaran modal juga ikut cepat. Yang keempat, barang-barang yang dijual adalah keperluan sehari-hari. Yang kelima, waktu fleksibel. Bisa hari, seharian penuh disesuaikan dengan lokasi usaha yang dipilih. Peluang pengembangan toko sembako. Rencanakan dengan matang. Sebenarnya, jika kamu ingin membuka jenis usaha apapun, ada baiknya rencanakanlah usaha tersebut dengan matang. Membuka warung sembako hampir sama dengan usaha lainnya. Kamu harus melakukan riset pasar, memiliki modal untuk memulai, memilih produk yang dijual, hingga melihat risiko yang dihadapi. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap. Jika kamu ingin menjalankan bisnis usaha toko sembako, ada baiknya untuk setiap stok tidak perlu memiliki jumlah yang banyak namun lengkap. Tempatkan prioritas pada produk yang paling baik dicari dan dibutuhkan. Dibandingkan kamu beli banyak stok dengan varian sedikit, kamu juga bisa melakukan riset pasar kepada tetangga sekitarmu mengenai produk apa saja yang mereka butuhkan, sehingga jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan langsung menuju ke toko kamu. Yang ketiga, memilih lokasi strategis. Memilih lokasi untuk berdagang menjadi hal yang penting. Jika kamu buka toko sembako di rumah, buatlah toko yang boleh dilihat oleh tetangga, terlebih jika di pinggir jalan raya, karena lokasi ini menjadi poin tambahan, karena yang beli sembako dari toko kamu bukan hanya tetangga, melainkan orang yang lewat depan rumah. Jika kamu memiliki modal yang besar, kamu juga bisa membuka di toko di pasar. Yang keempat, jadikan tempat bersosialisasi agar tokomu terlihat ramai dan memiliki pelanggan tetap. Nggak ada salahnya jika kamu menjadikan tokomu sebagai tempat nongkrong. Cukup sediakan kursi panjang atau menjual minuman seduh dan makanan ringan. Semakin ramai tokomu menimbulkan suasana akrab antara penjual dan pembeli, sehingga kamu bisa menjaga kepercayaan mereka. Yang kelima, berikan pelayanan terbaik. Jadilah penjual yang ramah, karena pelanggan pasti akan suka untuk membeli sembako di tempat kamu. Hindari menjadi pribadi yang cuek atau judes, karena itu akan sangat mempengaruhi jika pembeli berandang atau kamu. Selain itu, penataan toko juga harus kamu perhatikan. Buatlah toko yang rapi dan bersih sehingga pembeli nyaman untuk berbelanja di tempat kamu. Untuk menarik pelanggan, kamu bisa menjalankan tips-tips suksesnya. Yang keenam, menentukan harga yang masuk akal. Harga sembako yang ditawarkan tetap.
Nggak ada salahnya jika kamu menjadikan tokomu sebagai tempat nongkrong. Cukup sediakan kursi panjang atau menjual minuman seduh dan makanan ringan. Semakin ramai tokomu menimbulkan suasana akrab antara penjual dan pembeli, sehingga kamu bisa menjaga kepercayaan mereka. Yang kelima, berikan pelayanan terbaik. Jadilah penjual yang ramah, karena pelanggan pasti akan suka untuk membeli sembako di tempat kamu. Hindari menjadi pribadi yang cuek atau judes, karena itu akan sangat mempengaruhi jika pembeli berpandang atau kamu. Selain itu, penataan toko juga harus kamu perhatikan. Buatlah toko yang rapi dan bersih sehingga pembeli nyaman untuk berbelanja di tempat kamu. Untuk menarik pelanggan, kamu bisa menjalankan tips-tips suksesnya. Yang keenam, menentukan harga yang masuk akal. Harga sembako yang ditawarkan sangat berpengaruh pada penjualan di toko. Jika harga yang terlalu mahal, tentu saja akan membuat konsumen malas. Karena alasan konsumen memutuskan untuk berbelanja di toko sembako dibandingkan di supermarket atau minimarket karena bisa dibeli eceran dan harganya lebih murah. Sedangkan harga yang terlalu murah akan membuat kamu rugi. Sesuaikan harga di toko sembako kamu dengan harga pasaran. Pastikan kamu mengambil keuntungan secukupnya saja agar tidak terlalu jauh dengan harga pasaran, namun konsumen tetap loyal. Yang C, langkah-langkah yang diambil untuk analisis tersebut. Melakukan analisis SWOT sebelum melaksanakan suatu usaha, baru kita perlu mengetahui hal-hal atau aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut. Hal tersebut diantaranya adalah aspek kekuatan strength, kelemahan weakness, kesempatan opportunities, dan ancaman threat. Dengan melakukan analisis terhadap hal tersebut, diharapkan usaha akan berjalan lancar dan sukses. Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek di atas. Yang A, strength. Membuka toko sembako tidak akan mengalami kerugian yang besar seandainya usaha tersebut tidak berjalan. Jumlah karyawan dibutuhkan juga tidak begitu besar. Weakness. Mudah mendapatkan karyawan karena yang bisa menjadi karyawan dari usaha ini tidak harus mempunyai pengalaman sebelumnya ataupun bisa dari keluarga. Seperti toko Sialagan yang saya teliti, ialah kasirnya sendiri ialah keluarganya sendiri. Kemudian banyaknya pesaing yang beroperasi di tempat yang sama. Opportunities memberikan keuntungan yang cukup besar, prospek atau peluang yang cukup besar untuk berkembangkan. Threat, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing dan persaingan dalam pemasaran yang semakin kuat. Yang D, perbandingan Bukalapak dan toko sembako grosir Indonesia. Bukalapak versus toko sembako Sialagan. Seperti yang saya tertera di atas, tertera di presentasi, saya mendokumentasi adanya sistem jual beli di toko Sialagan. Dan saya akan membandingkan apa sih keuntungan dari Bukalapak atau keuntungan dari toko sembako grosir ini. Daftar perusahaan startup di Indonesia berikutnya yang tidak kalah populer di Indonesia adalah Bukalapak. Startup ini menyediakan layanan jual beli online yang terhubung dengan berbagai toko online dan pembeli online dari seluruh Indonesia. Toko online versus konvensional, toko Sialagan, mana yang lebih untung? Berikan keuntungan yang cukup besar, prospek atau peluang yang cukup besar untuk berkembangkan. Threat, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing dan persaingan dalam pemasaran yang semakin kuat. Yang D, perbandingan Bukalapak dan toko sembako grosir Indonesia. Bukalapak versus toko sembako Sialagan. Seperti yang saya tertera di atas, tertera di presentasi, saya mendokumentasi adanya sistem jual beli di toko Sialagan. Dan saya akan membandingkan apa sih keuntungan dari Bukalapak atau keuntungan dari toko sembako grosir ini. Daftar perusahaan startup di Indonesia berikutnya yang tidak kalah populer di Indonesia adalah Bukalapak. Startup ini menyediakan layanan jual beli online yang terhubung dengan berbagai toko online dan pembeli online dari seluruh Indonesia. Toko online versus konvensional, toko Sialagan, mana yang lebih untung? Ini yang selalu diperdebatkan. Jika kita berbicara mengenai mana yang lebih untung antara berbelanja sembako online dan konvensional, padahal sebetulnya keuntungan itu tergantung dari kita yang berbelanja. Ini berlaku untuk dimanapun kamu melakukan transaksi, entah itu di toko online maupun konvensional. Selama kamu pandai dalam memilih toko yang terpercaya sekaligus murah, rasanya keuntungan pasti bisa didapat dengan mudahnya. Berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan sendiri, berikut perbandingan antara toko online dan konvensional. Keuntungan toko online, gak perlu ngantri, pelayanan 24 jam, hemat waktu, bisa manfaatkan promo, pilihan yang tersedia lebih beragam. Kerugian dari toko online, barang belum tentu sampai dari sana, tidak bisa mengecek secara langsung kondisi barang. Sementara keuntungan toko konvensional, yaitu toko Sialagan sendiri, bisa menawar harga, bisa langsung cek kondisi barang, bisa langsung membandingkan harga. Kerugian, kurang efektif, salah memilih toko justru mendapatkan harga lebih mahal, atau mesti ngantri pembayaran. Referensi-referensi yang saya ambil. Demikian presentasi tugas UAS manajemen teknik saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.